Film dibuka di mana kita diperlihatkan aksi balapan liar Civic FD Type R yang dikendarai oleh Li Weinan bersama sahabatnya yaitu Ah Huo yang menggunakan VW Golf berwarna merah. Dalam balapan grup itu, Li yang merasa cukup kesulitan menghadapi 4 pembalap lainnya meminta Ah Huo untuk menyalip dan menghalangi mereka. Hingga pada akhirnya Li bersama Ah Huo berhasil memenangkan balapan liar itu. Wah, di awal film aja udah keren banget ya kan? Dan inilah Echoes of the Thunder. Atas kemenangan tersebut, kedua teman Li yaitu Mo Chai dan Ma Shanxiong sangat bangga dan mengajaknya untuk makan-makan. Tapi Li menolaknya karena dia mau menemani sang anak yang lagi mengidap penyakit jantung. Di sana Li juga curhat bahwa dia membutuhkan uang 3 juta yuan atau sekitar 6,6 miliar rupiah lah untuk biaya pengobatan sang anak. Mendengar kabar itu, Shanxiong yang notabene-nya berasal dari keluarga pengusaha mengajak Li dan Ah Huo untuk membentuk tim balap dan mengikuti kompetisi balapan mobil profesional. Merasa bahwa itu jalan satu-satunya mendapatkan biaya, Li dan Ah Huo pun setuju untuk membentuk tim balap mobil yang bernama Haosan. Empat tahun kemudian, walaupun gak diperlihatkan dalam film, tim Haosan berhasil menyabet 3 kali juara berturut-turut dalam kompetisi balapan mobil tingkat Asia. Kemudian saat mereka berkumpul, Shanxiong memberitahu bahwa dia akan menggantikan Ah Huo dalam kompetisi selanjutnya demi membuktikan kemampuannya pada sang ibu, sedangkan Ah Huo akan diberi tugas menjadi manajer tim. Singkat cerita, akhirnya kompetisi bernama Macau Imperial Racing Cup itu pun diadakan. Terlihat di sana para komentator menyanjung keberhasilan tim Haosan sebelumnya dan terkejut melihat Shanxiong yang akan debut dalam balapannya kali ini. Dan gak cuma itu aja, pembalap dari Jepang bernama Kenji Matsumoto kembali hadir dalam kompetisi itu untuk balas dendam atas kekalahannya 3 tahun yang lalu. Wah, 咁今次真係新手鬥舊。 嗱，講翻重本建議啊，4年前其實3連冠係絕對冇問題㗎。嗱，話晒咧都好少車手咧。今年嘅帝國杯挑戰賽啦嚇，紅線車隊嘅馬善龍可唔可以順利？ Setelah melihat hasil kualifikasi dari setiap tim, Li dan Shanxiong menghampiri Kenji untuk sekedar menyapa. Tapi di sana Kenji dengan pedenya berkata bahwa dia udah jauh lebih hebat dan meminta Li agar mempersiapkan kekalahannya nanti. Mendengar hal itu, Li hanya diam, tapi Shanxiong seketika emosi dan berjanji akan mempermalukan Kenji. 喂，講咩你？好啦，咁啊睇到現場啦，咁車手經過熱身圈之後咧。 Keesokan harinya, tibalah saat di mana acara puncak Macau Imperial Racing Cup akan dimulai. Terlihat di tempat lain, istri dan anak Li yang bernama Xiao Wen lagi menonton sang ayah melalui siaran TV. Kemudian setelah para pembalap bersiap, akhirnya balapan itu pun dimulai. 睇睇排位先啦，好啊！嗱，暫時咧第3位嘅咧就係13號嘅松本健二帶出，跟住3好快車手咧就要接受第一個挑戰，就係進入呢一個大場。好啦，比賽開始，而家所有賽車都已經順利。
Balapan yang diikuti 20 pembalap itu berjalan dengan sangat epik. Terlihat Li dan juga San Xiong berhasil melesat memimpin balapan menggunakan Nissan GT-R R35-nya. Sedangkan Kenji dengan Lamborghini Huracan terus-menerus menempel mereka. Melihat Kenji yang pantang menyerah dan terus mencoba untuk men-take over, Li dengan sigap menghalanginya sembari menurunkan kecepatan agar San Xiong bisa leluasa berada di depan. 我諗都估唔到咧，即係咧13個 Kenji 咧就越追越慢。怪知啊，咁樣仲難過攞冠咩？真係一啲都唔容易啊！眨一眼咧就大家可以睇得到啦，咁啊車手咧陸陸續續拎佢去中線灣嗰邊噶啦。 Tapi sangat disayangkan, Li malah menginjak rem terlalu dalam membuat Kenji bisa men-take over-nya dan berada di posisi kedua. Melihat aksi Kenji yang cukup membahayakan itu, membuat Ahau serta Mo Chai termasuk ibunya San Xiong yaitu Nyonya Ma merasa khawatir. Berbagai upaya Li lakukan demi bisa menyalip kembali Kenji, tapi tentu aja Kenji gak tinggal diam. Dia terus memacu mobilnya hingga bisa mendekati San Xiong. Di sana Kenji yang memiliki dendam kesumat terhadap tim Haosan mencoba menempel San Xiong. Kemudian saat berada di sebuah tikungan, secara tiba-tiba ya, Kenji dengan sengaja menabrak dan membuat mobil San Xiong mengalami crash yang sangat fatal. Atas kejadian tersebut, Nyonya Ma dibuat syok dan balapan pun terpaksa dihentikan. Singkat cerita, asosiasi balap mengadakan konferensi pers untuk membahas insiden mengerikan kemarin. Di sana mereka memberitahu bahwa San Xiong mengalami luka parah dan sampai saat ini masih dalam keadaan koma. Selain itu, setelah dilakukan penyelidikan, seorang juru bicara berkata bahwa kejadian kemarin murni kecelakaan dan Kenji gak bersalah. Mendengar hal itu, Ahuo seketika marah besar dan mencoba menghajar si tangkura Kenji. Li yang juga gak terima atas keputusan asosiasi mencoba untuk mengajukan banding, tapi di sana dengan sombongnya Kenji malah menantang Li dan berjanji akan melakukan segala cara demi membalaskan dendamnya pada Li. Beberapa waktu kemudian, Li terlihat termenung karena mendapat kabar bahwa Xiao Wen harus menjalani operasi karena jika tergantung pada obat, maka umur Xiao Wen gak akan lama lagi. Di waktu yang bersamaan, sang istri yang gak mau hal buruk terjadi pada Li memohon agar dia meninggalkan dunia balap dan menjaga sang anak bersama-sama. Setelah dipikirkan matang-matang, Li menemui Nyonya Ma selaku pemilik tim untuk memberikan surat pengunduran diri. Sontak Nyonya Ma pun marah besar karena bisa-bisanya dia meninggalkan tim yang menaikkan karirnya hingga bisa mendapat biaya untuk pengobatan sang anak. Mendengar makian dari Nyonya Ma, Li akhirnya berubah pikiran dan meminta agar San Xiong jangan sampai mengetahui hal ini. 要等醒返之後，先可以進一步評估佢嘅病情。我走先啦。唔該。 Gak berselang lama, Nyonya Ma menemui San Xiong yang masih terbaring koma. Di sana sang dokter memberitahu bahwa San Xiong mengalami gegar otak akibat benturan keras yang dialaminya. Dokter harus menunggu San Xiong sadar untuk mengetahui lebih lanjut apa aja yang dideritanya.
Sementara itu di sisi lain, Li yang masih pusing 7 keliling menemui sang guru yang seorang mantan pembalap bernama Paman Jian. Ternyata Li selama ini merasa bersalah karena gak bisa mencegah perbuatan Kenji. Dengan tegas Paman Jian menjawab bahwa apapun bisa terjadi saat balapan dan memacu mobil di atas 200 km per jam. Melihat Li yang masih linglung kena mental, Paman Jian menunjukkan sesuatu yang ternyata mobil Honda Civic FD Type R yang sering dipakai Li saat masih balapan liar. Dalam mobil itu, Paman Jian memberikan motivasi serta menyuruh Li agar menggunakan perasaan demi mengembalikan mentalnya. Tapi Li seketika ngeblank dan hanya pelangap-pelongo mendengar ucapan Paman Jian. Beberapa hari kemudian, Nyonya Ma mengadakan sebuah acara pameran foto anaknya demi menyemangati agar San Xiong cepat pulih. Dalam acara itu, Nyonya Ma menyambut para hadirin wal hadirat, tapi tiba-tiba tanpa diundang sama sekali Kenji datang ke sana dan menantang Li untuk menyelesaikan balapan kemarin. Tapi tentu aja Li dan Nyonya Ma gak merespon tingkah Kenji. レーサーとしてサーキットで勝負を決めないといけない。金をもらってわざと俺に負けるな。 Si tangkura Kenji yang poporongos gak jelas memancing emosi Ahuo yang langsung menantangnya balik. Li mencoba mengingatkan Ahuo tapi Kenji langsung menyetujui balapan. Begitupun Mochai menyanggupi untuk mempersiapkan jalannya acara. Di tengah obrolan mereka, ternyata seorang polisi bernama Wang ada di sana dan seketika mengingatkan Mochai agar gak melakukan balapan ilegal. 我哋一定拉人。好啊。 Pada malam harinya, di sebuah tempat nongkrong anak-anak mobil, Ahuo yang baru selesai melakukan drifting menggunakan Ferrari 599 GTB Fiorano dihampiri oleh seorang pria. Bukannya memuji, orang itu malah menyalahkan Li atas insiden kemarin. Mendengar sahabatnya dijelek-jelekan, Ahuo pun seketika menghajar orang itu hingga orang-orang di sana memukuli Ahuo. Gak lama berselang, Li yang melihat Ahuo babak belur mendatanginya dan menanyakan apa yang terjadi. Tapi bukannya menjawab, Ahuo malah meyakinkan Li agar percaya padanya dalam balapan melawan Kenji. Sempat terjadi cekcok di antara mereka karena Li tahu niat busuk Kenji. Hingga setelah Ahuo berkata bahwa semua ini demi San Xiong, akhirnya Li pun luluh dan mau mendukungnya. Akhirnya hari di mana balapan Ahuo dan Kenji pun tiba. Setelah menyiapkan Nissan GT-R R35 yang akan dipakainya, Ahuo mendapat kabar bahwa Li gak bisa hadir karena harus menemani sang anak di operasi. Di sana Mochai sebagai penyelenggara ternyata mengundang 2 pembalap lain, yaitu Chachai dari Thailand dengan mobil Porsche Cayman 981 dan Hawen dari Taiwan yang menggunakan Audi R8. Sementara itu Kenji menggunakan mobil yang sama dengan Ahuo, yaitu Nissan GT-R R35. Kemudian setelah semuanya siap, balapan itu pun akhirnya dimulai. Gak mau duel mereka terganggu, Ahuo dan Kenji membiarkan 2 pembalap lain duluan, sedangkan mereka dengan epik salib menyalip di jalan raya yang penuh dengan kendaraan serta mengambil jalur yang berbeda. Wah, gila sih. Secara gak disangka, ternyata balapan mereka udah diketahui oleh Wang dan para kepolisian. Terlihat di sana beberapa polisi udah memblokade jalan dan membuat Hawen serta Chachai tertangkap. Sementara itu di sisi lain, Ahuo dan Kenji masih bisa lolos dan terus menggaspol mobilnya.
Wang yang mendapat laporan bahwa masih ada pembalap lain langsung mengarahkan pasukan untuk menutup jalan untuk menggiring Ah Huo dan Kenji sampai ke hadapannya. Tapi Mo Chai yang udah tertangkap basah tetap santuy dan menonton balapan itu dari kamera yang telah dia siapkan. Setelah melewati padatnya jalanan kota, Kenji dan Ah Huo berniat masuk ke jalan tol, tapi polisi di sana udah terlanjur menutup jalan. Hingga seketika Ah Huo yang berhasil memimpin balapan dikejutkan dengan keberadaan Wang yang seketika membuatnya mengerem mendadak dan kemudian bukannya ikut mengerem, Kenji malah dengan sengaja menabrak sampai-sampai mobil Ah Huo terpental dan hancur. Atas peristiwa itu, Ah Huo dilarikan ke rumah sakit sedangkan Kenji dan Mo Chai ditangkap polisi untuk dimintai keterangan. Di sisi lain, Lee yang masih berada di rumah sakit mendapat kabar itu dan segera melihat keadaan Ah Huo. Tapi alangkah terkejutnya dia karena melihat kaki Ah Huo yang terpaksa diamputasi. Sama halnya dengan Lee, Mo Chai yang kaget mendapat kabar buruk itu langsung meminta pada polisi agar mempertemukannya dengan Kenji. Hampir terjadi baku hantam di antara mereka, tapi polisi dengan sigap menahan mereka dan dari sana Mo Chai pun memberikan jaminan pada polisi agar dibebaskan saat itu juga. Beberapa waktu kemudian, Lee yang udah lumayan tenang karena operasi sang anak berjalan lancar menemui Ah Huo yang tentu aja sangat terpukul akibat insiden kemarin. Lee yang merasa bersalah karena udah mengizinkan Ah Huo untuk balapan langsung berjanji akan menebus kesalahannya dan dia juga memastikan bahwa Kenji kali ini akan menanggung akibatnya. Singkat cerita, Lee dengan Nissan GT-R R35 yang udah disetting jenggat-jenggat oleh Paman Jian datang ke sebuah acara kopdar untuk menemui Kenji. Ternyata acara itu adalah tipu daya dari Mo Chai agar Wang gak menyadari bahwa akan ada balapan liar. Dari sana Mo Chai pun menyuruh kawan-kawannya konvoi untuk mengelabui para polisi. Secara gak disangka puluhan mobil keren itu bisa membuat Wang kewalahan. Di sisi lain, Kenji dan Lee langsung memacu mobilnya dan mengambil jalur ke pegunungan. Setelah Mo Chai menentukan garis finishnya, balapan penuh dendam itu pun akhirnya dimulai. Terjadi aksi kejar-kejaran yang sangat epik antara dua pembalap itu diiringi derasnya hujan yang mengguyur. Gak hanya berusaha sampai ke garis finish duluan, melainkan mereka saling mencoba untuk mencelakai satu sama lain. Wow! Alhasil akibat ambisi itu, Lee hampir aja menabrak dinding pembatas, tapi untung aja dia masih bisa mengendalikan mobil. Kenji yang berada di belakang pun pantang menyerah menempel mobil Lee dan berusaha menabraknya. Beruntung Lee dengan skillnya yang mumpuni bisa menjauh dari niatan jahat Kenji itu. Hingga saat berada di tikungan tajam, Kenji yang udah gak bisa mengendalikan emosinya seketika menggaspol mobil dan kemudian
Secara gak disangka, Lee masih berbaik hati untuk menolong Kenji yang udah terluka parah. Padahal mah ngapain ditolong? Kemudian dalam mobil Kenji pun menanyakan kenapa Lee bisa sebaik itu sampai menolongnya. Tapi belum juga Lee menjawab, Wang bersama pihak kepolisian datang dan langsung menangkap mereka. 帶佢走，落車。 Seminggu kemudian terlihat San Siong kini udah pulih dan menanyakan kabar sahabat-sahabatnya pada sang ibu. Di sana Nyonya Ma pun merasa kagum dengan apa yang dilakukan Lee, Ah Wo, serta Mo Chai. Dia berjanji akan segera menyewa pengacara untuk membebaskan Lee dan dia juga berjanji akan menanggung hidup Ah Wo yang kini telah cacat. Dan akhirnya film ini pun tamat. Wah, keren banget ya filmnya. Apalagi banyak mobil-mobil keren yang sangat memanjakan mata kita ya kan. Aduh, kapan ya Indonesia bikin film balap keren kayak gini? Kan udah banyak tuh, kayak ada Garasi Drift, ada Om Fitra Eri, ada Om Mobi, ada Om Ridwan Hanif. Kenapa sih mereka gak collab gitu bikin film yang keren sekeren ini atau mungkin lebih keren? Duh, semoga aja ya. Oke lah, karena saya diundang oleh Nyonya Ma untuk menggantikan posisi Ah Wo dan San Siong sebagai partner balap Lee, maka langsung aja ya. Oke bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.